Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin hadirat rahimakumullah yang berbahagia, yang insya Allah selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan mendapatkan ganjaran sebagaimana janji dari Allah bahwa orang-orang yang selalu patuh, selalu nurut dengan ketentuan-ketentuan Allah, dengan mengikuti, meyakini Al-Quran dan hadis, insya Allah akan ditempatkan di dalam surga-surganya Allah. Surat tadi yang saya bacakan itu adalah dari surat Ali Imran ayat 1 dan ayat 5 yang menyatakan bahwa Allah itu nyata, Allah itu selalu, dan Allah mampu selalu melihat dirimu dimanapun dan kapan. Dia selalu hidup, wal awal wal akhir. Dia yang awal, tidak ada yang lebih awal. Dia yang paling akhir jika semuanya sudah lenyap. Dan wal zahiru wal batin, dia yang zahir dan juga dia yang batin, yang gaib. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas ada dua untuk menjadi Islam, berislam secara kafah. Yang pertama adalah secara syariat, atau kita sebut dengan secara fikih, atau kita sebut dengan secara hukum, aturan bagaimana kita beribadah itu, ya, terutama yang ritual, sesuai dengan kaidah-kaidah sehingga itu menjadi sah. Banyak yang mengatakan bahwa untuk sahnya ibadah kita itu harus ilmunya. Nah, ilmunya itu adalah fikih. Kemudian yang berikutnya kita sudah membahas mengenai bagaimana hati hadir. Kehadiran hati itu yang kita sebut dengan thariqah, atau yang kita sebut dengan tasawuf, atau yang kita sebut juga dengan kita menyatu, kita meyakini bahwa Allah mengatakan bahwa apabila pada waktu Nabi Musa ingin melihat Allah, Allah mengatakan tidak ada yang mampu menerima kehadiranku ya Musa. Itu kamu lihat bagaimana gunung, jika kita ada muncul Allah di situ, gunung itu langsung hancur. Jadi tidak ada alam maya pada ini, tidak ada yang mampu kecuali kata Allah, rumahku ada di dalam hati. Nah, makanya kita melakukan sholat itu hati taruh hati. Yang ketiga, ibu bapak sekalian, hadirin hadirat rahimakumullah, yang ketiga itu adalah kita harus memahami secara hakikat, secara ruhiyah, secara hikmah. Secara hikmah itu seperti apa? Contohnya itu ya, itu secara rasa. Kalau kita umpamanya mengatakan bagaimana kita merasakan dikala angin bertiup, kita merasakan dingin. Apakah kita bisa melihat angin itu? Tidak kan? Tapi kita bisa merasakan. Demikian juga kehadiran Allah. Allah itu selalu hadir kepada kita. Lebih dekat dia dari urat nadi kita. Tapi bagaimana kita bisa merasakan? Adalah aneh kalau umpamanya kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah. Allah yang meniupkan ke dalam jasad kita pada waktu penciptaan kita itu dengan ruhnya. Kita bisa dikatakan hidup karena ada Allah. Ada ruh Allah di situ yang ditiupkan. Nah, dengan ruh itu, dan kita menyadari bahwa ada kehidupan, ada sama kemampuan kita untuk melihat. Kalau Allah mencabut kemampuan untuk melihat, walaupun mata kita tidak ada masalah, kita tidak bisa melihat. Kalau Allah mencabut kemampuan kita untuk berbicara, walaupun suara kita tetap bagus, kita tidak bisa berbicara. Kalau Allah mencabut kudrat dan iradatnya, tidak mampu kita mengangkat tangan. Bagaimana ada orang yang sehat walaupun tiba-tiba dia menjadi stroke, karena Allah mencabut sifat-sifat hal-hal tersebut yang 7
sama basor, kalam, kodrat, irodat, dan lain sebagainya. Jadi kita sebetulnya kita tidak ada apa-apanya. Kita hidup karena ada Allah. Maka kita harus meyakini bahwa apapun yang kita lakukan bukan karena kita. Kita menjadi hebat bukan karena kita. Kita menjadi kaya bukan karena kita. Kita harus menyadari Allah itu dari kita memahami diri kita. Yaitu bahwa saya kaya, bukan, yang kaya adalah Allah. Saya pintar, bukan. Ilmu itu dari Allah semua. Nah, itulah artinya kita memahami secara hakikat. Kalau kita sudah memahami secara hakikat, maka kata Allah itu mutu qabla anta mutu. Kalau Anda akan dipanggil Allah nanti pada waktu Anda meninggal, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah akan memanggil, yaitu jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang selalu dekat kepada Allah. Oleh karena itulah maka apabila dipanggil Allah seperti itu, sangat bahagia kita, lebih bahagia dari apapun yang ada di dunia ini. Karena kalau kita tidak dipanggil, perut kita itu nanti akan bingung, kemana jalannya. Alam yang pada yang sedemikian luasnya, dia tidak tahu jalannya kemana, sehingga dia akan tersesat. Maka itu yang kita sebut sebagai konsepsi tersesat dari pulang kepada Allah. Karena ruh kita itu adalah milik Allah, dia akan kembali ke sana. Ruh yang baik akan dipanggil sama Allah. Kemudian Allah mengatakan,